Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 7 dari kelas 12 MIPA 3. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Evelyn nomor absen 9, Florence nomor absen 10, Jenny nomor absen 15, dan Teresa nomor absen 31. Praktikum kami kali ini berjudul Perkecambahan Tanaman. Berikut kami akan memberitahu tujuan dari praktikum ini sesuai dengan bidang mata pelajarannya masing-masing. Tujuan matematika yaitu siswa mampu menyusun data dalam bentuk tabel dan grafik, dan siswa mampu menemukan persamaan grafik dari data yang diteliti dengan salah satu grafik pada matematika. Tujuan diadakannya ujian praktek ini dalam pelajaran fisika adalah: yang pertama, siswa mampu mengukur kecepatan rata-rata pergerakan pertumbuhan kecambah, dan yang kedua, siswa mampu menentukan jenis pergerakan pertumbuhan kecambah. Tujuan kimia. Siswa dapat mengamati pengaruh pH media pada proses perkecambahan. Yang terakhir adalah tujuan biologi. Pertama, siswa mampu menjelaskan tahapan proses perkecambahan, dan siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Pada matematika, kita membutuhkan laptop dan internet. Fisika membutuhkan benang untuk membantu pengukuran panjang kecambah, penggaris atau meteran, alat tulis, dan handphone. Kimia membutuhkan pH universal, dan terakhir biologi membutuhkan biji tanaman bayam, air buangan AC, air hujan, air perasan jeruk, nampan, kapas, pH universal, kertas label, dan alat tulis. Pada matematika, langkah-langkah untuk mengolah data yang didapat dengan cara data pertumbuhan kecambah yang didapat dengan salah satu media disajikan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut, dihitung pula rata-rata pertumbuhan kecambah dan timpangan bakunya. Tabel tersebut diubah ke dalam bentuk grafik. Grafik pertumbuhan kecambah tersebut kemudian dibandingkan dengan salah satu grafik fungsi yang ada: linear, kuadrat, pangkat 3, eksponen, logaritma, trigonometri, dan lain-lain. Grafik tersebut diamati, lalu rentang waktu laju pertumbuhan yang tercepat dan rentang waktu laju pertumbuhan terendah dicari. Langkah percobaan praktikum ini dalam pelajaran fisika. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, pertumbuhan kecambah diukur dengan benang. Yang ketiga, benang ditandai dengan pulpen atau spidol setinggi kecambah tersebut. Yang keempat, panjang benang yang ditandai diukur menggunakan penggaris dan dicatat. Dan yang kelima, pengukuran tinggi kecambah dilakukan secara berulang dengan interval waktu yang tetap. Misalkan setiap 2 hari sekali, sebanyak 5 kali. Langkah percobaan kimia. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan indikator universal untuk mengamati pH media tanam. Pertama, selembar kertas indikator universal diambil dari kemasan atau kotaknya. Kedua, pada nampan, kertas indikator universal dicelupkan pada media air secara langsung atau ditempelkan pada kapas yang menyerap media air yang akan diselidiki. Ketiga, perubahan warna yang terjadi diamati. Keempat, perubahan warna tersebut dibandingkan dengan warna standar atau petunjuk indikator yang tersedia di dalam kemasan indikator universal. Kelima, langkah-langkah di atas diulang setiap 2 hari sekali. Langkah percobaan biologi. Yang pertama, semua alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, label ditempatkan pada nampan untuk membedakan perlakuan media. Yang ketiga, lembaran kapas diletakkan pada permukaan nampan. Pengulangan sebanyak 5 kali dilakukan untuk setiap media, sehingga setiap nampan terdapat 5 kapas. Yang kelima, media cair ditambahkan pada nampan secukupnya hingga kapas cukup basah. Yang keenam, biji bayam diletakkan pada kapas. 1 kapas bisa diisi dengan 2 biji bayam. Yang ketujuh, nampan diletakkan pada tempat gelap selama 3 hari pertama. Yang kedelapan, pengamatan tinggi tanaman dan penampakan morfologinya dilakukan. Yang kesembilan, hasil pengamatan selama 10 hari dicatat.
bahan yang kami gunakan untuk praktikum perkecambahan tanaman. Yang pertama, ada air buangan AC. Yang kedua, air hujan yang sudah ditampung. Ketiga, air perasan jeruk. Keempat, nampan. Kelima, kapas. Keenam, pH universal. Ketujuh, kertas untuk label. Kedelapan, alat tulis seperti spidol dan juga selotip. Dan yang terakhir ada benih bayam. Semuanya, sekarang kita mau nanam biji bayam. Ikutin terus ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, siapin dulu alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, mulai dimasukin dulu kapasnya ke masing-masing. Ini yang buat air jeruk, ini yang buat air AC, dan ini yang buat air hujan. Habis itu, ini kan biji bayamnya, kita potong dulu. Udah gitu kita taruh sekitar 2 butir per kapas. Nih ya, bisa dilihat itu ada yang titik 2, itu bijinya. Oke, jadi ini udah ya, udah diisi sama biji bayam. Kalau bisa dilihat itu ada titik hitam 2, itu biji bayamnya. Satu kapas cuma boleh 2 biji bayam. Setelah itu kapas-kapas ini kita basahin secukupnya. Jadi jangan terlalu basah tapi juga jangan terlalu kering. Yang pertama pakai air hujan dulu ya. Oh iya, kalau misalkan susah, aku pakai pipet. Jadi nggak bakal terlalu banyak juga. Habis itu yang kedua, pakai air bekas AC. Lalu yang terakhir, kita pakai air perasan jeruk. Kalau udah, yang kapas-kapas ini ditaruh di tempat yang nggak kena sinar matahari atau tempat yang agak gelap selama 3 hari. Buka. Yang pertama air hujan. Belum ada progresnya. Air buangan AC.
Ini sudah terlihat. Terakhir yang perasan air jeruk belum ada perubahan sama sekali. Jadi kita tunggu di hari selanjutnya. Hari kesekian kami kelompok 7 menanam tanaman bayam. Jadi hari ini aku bakal ngajak kalian buat nyiram tanamannya bareng-bareng. Yuk, ikutin. Nah, di depan aku udah banyak, ada 3 tempat buat nanam biji bayamnya. Masing-masing udah pernah main. Yang ini buat air AC, air hujan, dan yang terakhir adalah air jeruk. Kita bakal mulai siram dari air AC. Aku naruh air AC di dalam sini. Kita tuang sampai basah, pokoknya kapas sampai basah. Lalu selanjutnya di botol yang lain aku masukin ke toples yang hujan. Sekian. Lalu saya adalah jeruk. Aku sih pakai jeruk lemon. Kita peras sampai basah juga teman-teman. Nah, berisik udah mau lewat. Nah, kalau udah, kalian jangan lupa buat ambil pH universal buat hitung kadar pH si air masing-masing dari tanaman ini. Kita mulai dari air AC. Oke. Ya, aku taruh di sini. Itu. Selanjutnya adalah air hujan. Nanti kita hitung. Nggak celupin aja guys, gampang banget kan. Nanti ada indikator warnanya. Ya, aku taruh ini. Lalu terakhir di air jeruk. Kita hitung. Ya. Oke, kalau udah kita Nah, yang pertama ini aku nanam biji bayam dan menyiramnya dengan air hujan. Kondisinya mereka sedikit miring ya. Kemudian yang kedua ini adalah biji bayam yang disiram menggunakan air AC. Tidak semuanya tumbuh, namun ada beberapa yang tumbuh. Dan ini yang ketiga menggunakan menyiramnya menggunakan air jeruk, tidak tumbuh sama sekali dan bahkan ditumbuhi dengan jamur. Untuk pengukurannya lagi, untuk pengukurannya saya menggunakan benang, lalu sebelumnya saya telah mencoba memakai pulpen, tapi karena tidak dapat digarisi, makanya saya langsung seperti jika sudah setinggi tanamannya, saya mengambil persis setinggi tanamannya benangnya ini, lalu saya gunting. Setelah saya gunting, saya ukur menggunakan penggaris.
tidak perlu mengukur pH itu tidak membutuhkan waktu yang banyak, tapi saya akan menggunakan waktu itu untuk mengukur kecambahnya dengan menggunakan benang. Jadi yang saya lakukan itu, saya letakkan benangnya di samping kecambah. Kelihatan tidak ya? Seperti ini. Saya letakkan di sampingnya. Seperti itu. Lalu saya gunting benangnya. Gitu. Lalu saya ambil dan saya ukur benangnya dengan menggunakan penggaris yang sudah dipotong ini. Saya ukur dengan penggaris, dan ini hasilnya adalah 3,4 cm. Yes. Lalu biasanya saya catat di HP saya. Jadi biasanya saya memfoto nampannya ini. Oke. Lalu saya edit di aplikasi yang bisa memberikan teks. Jadi seperti ini. Berikut merupakan data pengamatan yang kami dapat. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan.